أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا yufaqihu fiddin. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Sadatul masyayikh, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang kami hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Husnul Qalbi, terkhusus Bapak Ketua serta jajarannya, juga seluruh jamaah Bapak dan Ibu para pemuda, jamaah pengajian rutin setiap malam Senin di Masjid Husnul Qalbi. Teriring doa, insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, bersyukur kepada Allah dengan keyakinan atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga kita semuanya sebagai umatnya. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul akbar, syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surah Al-Fatihah. Pertemuan kemarin kita sudah belajar membacanya ya. Alhamdulillah. Karena penting surah Al-Fatihah ini, karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tuh kata baginda Nabi, tidak sah orang sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat, harus dibaca baik dalam keadaan jadi imam, jadi makmum, dalam keadaan sholat sendirian, tetap surah Al-Fatihah wajib dibaca. Maka kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surah Al-Fatihah yang kita baca dalam kitab Tafsir Al-Jalalain atau hasiahnya Tafsir Shawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kalau menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab lain enggak pakai bismillah, termasuk madhab Maliki enggak pakai bismillah. Kalau madhab Hanafi, madhab Hambali itu bismillahnya tetap dibaca, tapi dibaca secara samar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kalau kita madhabnya Syafi'iyah, maka bismillahnya dibaca secara jelas,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Allah Maha Penyayang tanpa pilih sayang. Allah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang khusus di akhirat. Kalau Ar-Rahman lebih umum, artinya bahwa Allah dunia akhirat, yang iman gak iman Allah sayang, yang muslim non muslim Allah sama sayang. Allah kasih makan, Allah kasih rezeki, Allah kasih fasilitas, semua sama, semuanya sama. Tapi Ar-Rahim, Allah Maha Kasih khusus nanti di akhirat. Di akhirat kita punya Ar-Rahim. Untuk siapa kasihnya Allah nanti di yaumil kiamah di akhirat? Khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang Islam. Enggak masuk nih non muslim ke Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahmannya masuk kebagian, tapi Ar-Rahimnya enggak kebagian. Kasih sayang Allah khusus. Apa bentuk kasih sayang Allah nanti di akhirat? Memasukkan orang ke dalam surga. Yang kedua, menyelamatkan atau mengangkat manusia dari neraka, dipindahin. Yang ketiga, kasih sayang Allah nanti di akhirat adalah orang divonis masuk neraka enggak jadi, malah dipindahin ke surga. Nah, begitu. Dan itu semua adalah wewenang Allah nanti di yaumil kiamah. Insyaallah kita semuanya selamat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Segala puji-pujian itu adalah punya Allah. Apa yang dimaksud dengan pujian adalah as-sana'u 'alallahi bimadmuniha, pujian kepada Allah dengan segala macam bentuk pujian. Min annahu ta'ala malikun li jam'il hamdi minal khalqi. Makna segala puji bagi Allah adalah bahwa Allah yang memiliki seluruh puji-pujian. Artinya kita tak berhak mengklaim kita layak dipuji. Nggak boleh, nggak boleh kita. Maka kalau kita memuji sesama kita, kita memuji yang menciptakannya. Kita memuji, ganteng amat, berarti kita seharusnya dalam hati memuji yang menciptakannya. Ada orang seperti ini, sempurnanya, ya, cantik benar. Masya Allah, bibirnya merah kayak apel Australia, matanya kayak anggur Afrika, pipinya merah merona seperti buah apa? Pokoknya singkatnya tuh muka kayak toko buah. Ada semua. Boleh kita memuji, boleh, tapi hakikatnya kita memuji yang menciptakan. Demikian sebaliknya, jangan kita menghina orang karena dikhawatirkan yang menciptakan ke situ. Iya. Kita memuji orang itu memuji yang menciptakannya. Jangan kita menghina orang karena takut yang menciptakannya kesinggung. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mohon maaf fisiknya kurang, jangan dihina, jangan dikatain, enggak boleh. Karena menghina ciptaan Allah sama dengan menghina penciptanya. Ketika sudah menghina penciptanya, Allah murka. Bahwa Allah memiliki seluruh pujian dari makhluk. Semua makhluk yang memuji, itu pilih Allah pujian-pujian itu. Atau makna alhamdulillah yang kedua adalah au mustahiqun li ayyahmaduhu. Allah itu yang berhak terhadap segala pujian.
pujian dari makhluknya. Karena tidak ada yang berhak dipuja selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk kita memuji Allah adalah beribadah kepadanya, adalah menyembah. Itu bentuk pujian kita kepada Allah. Maka kita membaca alhamdulillah, memuji Allah. Rabbil alamin, Allah yang apa? Ay maliki jamil khalqi, Allah yang memiliki seluruh makhluk. Rabbil alamin artinya Allah yang memiliki semua makhluk. Mana makhluk dari mana saja, minal insi, dari manusia, milik Allah. Nih kita milik Allah. Saking milik Allahnya kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Tak mampu kita berkuasa akan diri kita sendiri. Ya, menahan rambut beruban aja kita nggak mampu. Ya, tetap datang ubat, walaupun semirnya hilang, masih nongol lagi putih. Nah, begitu. Minal insi, manusia milik Allah, wal jinni, jin milik Allah, wal malaikati, seluruh malaikat milik Allah. Rabbil alamin, memiliki seluruh alam. Wadawabi, hewan-hewan milik Allah. Wan nabat, tumbuh-tumbuhan juga milik Allah. Wa kullu minha yutlaqu alaihi, alam tuh seluruh makhluk Allah dinamakan alam. Maka dikatakan alamul insi wa alamul jinni wa alamul malaikah ila ghairi dzalik. Maka dikatakan alam manusia nih, kita nih hidupnya di alam manusia. Ada tetangga kita alam jin, ada juga kelihatan oleh kita, tapi mereka bisa melihat kita di dunia nih. Jin kita nggak bisa melihat jin, tapi jin mampu bisa melihat kita. Nanti dibalik di akhirat, kita bisa melihat jin, tapi jin nggak bisa melihat kita. Karena akhirat tempat keadilan. Walaupun ada ilmunya, orang bisa melihat jin, tapi janganlah jelek. Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna. Mau ada jin cakep katanya, kata yang pernah melihat jin cantik, benar mukanya cantik banget, tapi nggak punya kaki. Nggak ada yang sempurna kecuali manusia. Manusia kita masih sempurna nih. Maka masya Allah sempurna kita. Itu nanti kalau mau cerita tentang jin, kitabnya itu ada namanya Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Pada diceritain di sana. Tahu yang ngarangnya ulama luar biasa, sampai main ke alam jin gitu. Nah, kita janganlah ngeri ya. Nah, alam manusia begitu. Nah, alam jin. Ada lagi alam apa? Alam malaikat. Nih, tetangga kita nih. Tetangga kita beda dimensi. Ada alam jin, ada alam malaikat. Di kiri kanan kita nih ada alam malaikat yang terus ngikutin kita. Nanti ini lagi pengajian begini, ada alam malaikat yang ikut. Alam malaikat rahmah hadir. Nah begitu. Nah itu semua alam milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna Rabbil alamin, Allah punya semuanya. Semuanya Allah yang punya, kita enggak punya apa-apa. Lahir aja enggak pakai apa-apa. Betul? Lahir ke alam dunia enggak pakai apa-apa. Kalau sekarang memiliki apa-apa, merasa memiliki apa-apa, ya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikan kepada Allah. Nah, nih yang kita punya dari Allah, kembalikan kepada Allah. Nafkah keluarga niatin billahi ta'ala, kerja niatin billahi ta'ala. Agar apa? Agar yang Allah berikan kepada kita, kita disebut oleh Allah sebagai orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah aidir rahmah, Allah yang mempunyai rahmat.
rahmat Allah yang mempunyai kasih sayang. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah iradatul khairi li ahlihi. Allah menghendaki kebaikan li ahlihi, kepada ahlinya kebaikan. Nih kayak begini, kita ada dalam pengajian ini, Allah menghendaki kita dalam kebaikan, maka berarti Allah sedang menurunkan rahmatnya untuk kita. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, ayat yang keempat. Maliki yaumiddin, maknya panjang. Maliki beda dengan surah An-Nas, walaupun tulisannya sama. Surah An-Nas malikinya pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau di Al-Fatihah dipanjangin maliki yaumiddin. Ingat ki-nya jangan nyambung sama ya. Harus ada jeda sepersekian setengah detik kira-kira. Maliki yaumiddin, harus ada jeda dikit. Jarang tuh. Apa artinya? Ay al-jaza, Allah yang merajai hari pembalasan. Apa hari pembalasan itu? Wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat, tempat balasan, tempat gajian. Tempat gajian akhirat itu. Malik yaumiddin itu Allah yang memiliki, yang merajai hari pembalasan. Ya, karena dunia itu bukan tempat gajian, dunia itu tempat kerja. Nanti di akhirat baru tempat gajian. Ini sekarang kita lagi kerja, belum gajian. Pahala ngaji ada, pahala silaturahim ada, pahala sedekah ada. Udah terdapat pahalanya? Belum. Cuman wanginya udah kita dapat. Apa wanginya kita dapat? Orang yang bersedekah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dibalas sedekahnya dengan balasan berlipat ganda. Bentuk kemudahan, bentuk kebaikan, itu baru wanginya, bukan balasan. Sebab dunia bukan tempatnya balasan, akhirat nanti tempatnya balasan. Wanginya. Dosa kita dosa, atau langsung diajar sama Allah? Belum di alam dunia, tapi dikasih baunya, siksa. Contoh orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dijamin hidupnya di alam dunia nggak bakal barokah, susah kemana-mana, dijamin itu. Karena balasan dia itu di akhirat lebih daripada itu. Wah, bau siksanya dikasih dalam dunia. Maka maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah, hari pembalasan disebut oleh kita dengan hari kiamat. Belum datang kiamat ya. Tanda-tandanya sudah ada, tanda-tandanya. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, gempa bumi, tsunami, nah itu kiamat sugro. Wafatnya para ulama meninggal itu disebut juga kiamat sugro. Sebab ilmu yang bersamanya hilang. Ya itu. Nah, maka masih ada pengajian, kita ikut ngaji. Insya Allah. Lanjut ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ada jeda tuh. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan disambungin karena tulisannya enggak nyambung dengan kana buru. Jadi bisa iya, ada tekanan di iya, sebab itu ada tasdid. Kalau bahasa sini sabdu, sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du-nya bukan D kayak biasa kita nyebut huruf D, tapi dal. Dal itu ujung gigi, ujung lidah ke belakang gigi atas. Dal. Du, no, bunyinya mesti begitu. Du. Iyyaka na'budu. Du.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, tafsirnya iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah na'budu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Itu arti lafziah. Aina husuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi, artinya kita menghususkan ibadah hanya kepada Allah dalam bentuk pentauhidan, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oh masih kita iya karena buruh di sana. Maka kita penting tuh dalam sholat baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sholatku atau aku sholat, aku ibadah, aku hidup, aku mati lillahi rabbil alamin, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sholat, bisa ngaji karena Allah. Nih kita kumpul di sini, ini hakikatnya karena Allah. Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, mau ngaji datang kita ke pengajian. Itu hakikatnya Allah. Allah gerakan hati kita. Pertemuan kita ini itu Allah yang menghendaki, dan selanjutnya pun Allah yang menghendaki. Maka sholat kita, ibadah kita itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita, wa natlubul ma'unah alal ibadah wa ghiriha, dan iyyaka nasta'in, kepada Allah kita memohon pertolongan. Memohon pertolongan, natlubul ma'unah, kami memohon ma'unah, memohon pertolongan alal ibadah, untuk bisa beribadah. Karena kita kalau Allah nggak menghendaki, ibadah pun nggak bisa. Bangun malam nggak mampu, sholat nggak mampu kalau Allah tidak menghendaki. Maka iyyaka nasta'in, kepada Allah kita mohon pertolongan, dan harus selalu diikrarkan oleh kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk ibadah. Itu artinya tidak ada daya upaya untuk menjalankan kebaikan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menjauhi keburukan, meninggalkan maksiat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf shad. Ihdinas sirat, bukan S. Kalau dalam Al-Qur'an yang berasal dari S itu huruf sa, huruf sin, huruf shin, huruf shad. Beda. Kalau shad itu sifatnya agak mendesis dia. Si. Agak seperti orang mau bersiul. Mau bersiul ya? Bersiul. Nah gitu. Misalkan ada yang lewat tuh. Nah, kayak begitu shad. Ihdinas siratal, harus begitu, bukan ihdinas siratal, itu sin. Maka pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan shin besar. Dia lebih ke kayak bersiul aja. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas, itu shin, bukan shad. Dilancarin shad sin sun tas
Sosi subas sosi subas sosi sosna minal muslimin begitu bisa lagi nyantri sosi ini kalau masih giginya lengkap masih enak kan jangan khawatir giginya udah habis kan nyembur udah nggak ada pakai lagi ya makanya kalau orang tua udah nggak bisa ngomong soal kakek-kakek udah habis gigi anda bisa telingi dinasyoal pakai rim ihdinas siratal mustaqim artinya berikanlah kami petunjuk siratal mustaqim kepada jalan yang lurus ay arsyadana ilaihi wa yubaddilu minhu tunjukkanlah kami jalan yang lurus jalan yang benar yang seperti apa jalan yang benar itu lanjut di ayat yang selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim harus panjangnya sesuai roh sirat itu panjang tuh kadang-kadang suka pendek ihdinas siratal mustaqim siratal dipanjangin dua harakat sebab itu namanya mad tabi'i ya siratal ladzina an'amta alaihim silakan siratal ladzina an'amta alaihim an'amta coba an'amta beda yang pertama a yang kedua a beda nggak a sama a beda sekarang tambahin an'amta coba a dulu an'amta nah itu latihan tuh latihannya lambat dulu an'amta lama-lama sudah pasti sudah lancar seperti an'amta alaihim pakai pegang tasbih kurang nunnya jangan mantul ingat an'amta jangan an'amta salah sebab nun bukan huruf qal nggak boleh mantul mana tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil itu boleh berhenti boleh nyambung boleh waqaf boleh wasol kalau waqaf itu berhenti kalau wasol itu nyambung nah kalau saya pribadi megang yang waqaf saya berhenti satu nafas kagak kuat yang kedua punya sanad nah kenapa karena ulama di situ berhenti kenapa berhenti menandakan menghargai madhab yang lain karena madhab yang lain yang enggak pakai bismillah siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6 baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7 nah, jadi berhenti di situ menghormati perbedaan madhab dan ditolong pula nafas mengapi cocok berhenti baik mau lanjut aja boleh nggak apa-apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin silakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil ghain itu satu makhraj dengan kha ghain kha itu satu makhraj sama maghdubi coba maghdubi alaihim waladdallin ada penekanan mad lazim mustaqbal kalim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kalau huruf dot walad dot
agak ke pinggirin, bukan ke depan. Bukan waladdo, bukan waladdo, bukan. Ke pinggir. Nih, pinggir kiri atau pinggir kanan boleh. Waladdo. 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 Bukan ke depan, bukan waladdo. Waladdo. Dan ini mukjizat Rasul. Biar tahu sejarah, tidak ada orang sealam dunia yang paling fasih nyebut dot selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya jalan seperti apa? Tunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan yang masih hidup. Berarti ini orang-orang yang sudah tiada. Siratal ladzina an'amta alaihim, pertama kita minta jalan seperti orang-orang yang sudah diberi nikmat. Siapa yang sudah diberi nikmat? Ini kalau kita sekarang nih diberi nikmat sama Allah, diberi nikmat tapi bukan sudah diberi karena masih hidup kita. Siapa yang sudah diberi nikmat? Oh, contoh baginda Nabi diberi nikmat sama Allah sampai sekarang 1400 tahun lebih makomnya terus diziarahi. Terus namanya abadi ila yaumil qiyamah. Kesininya para alim, para ulama, para wali, ya wali-waliullah namanya terus dikenal. Wali Songo di Jawa, di Sumatera ada Syekh Abdul Somad, Kalimbani, Kiai Merogang, tuh ratusan tahun mereka sudah wafat, namanya tetap dikenal, menandakan adalah mereka orang-orang yang sudah diberi nikmat. Tuh ikutin jalan mereka, karena itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dibenci. Siapa orang yang dibenci? Yahudi itu dibenci oleh Allah, maghdub. Ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang yang dibenci kepada mereka oleh Allah. Siapa itu? Wal yahudu, adalah orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau menyembah Allah, nggak mau menyembah Allah, padahal mereka tahu bahwa Allah yang mesti disembah. Waladhdallin, dan juga bukan orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat itu? Wahum nasoro, mereka adalah orang-orang Nasrani. Itu disebutnya waladhdallin. Jadi ada dua orang yang jangan kita ikuti. Yang pertama yang maghdub, yang kedua yang waladhdallin. Dua tuh jangan kita ikuti, orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Jangan diikuti secara akidah, nggak boleh ya. Walan tardo ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oh, itu sifat orang Yahudi dan Nasrani dari dulu sampai nanti yaumil qiyamah, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho kepada kita muslim sampai kita mengikuti agama mereka. Alhamdulillah min ya waladhdallin, dan orang bukan jalan orang yang tersesat. Mereka tersesat. Berarti tahu jalan dong, tahu tujuan. Namanya tersesat. Tujuan kemana? Palembang. Ngerti dia tujuannya, di tengah jalan muter-muter jalan, itu namanya tersesat. Mereka begitu. Tahu mereka Allah, mengakui mereka Allah, tapi nggak mau mengakui Rasulullah. Kenapa? Tahu kalau mengakui baginda Nabi, agama mereka bangkrut, dunia hilang. Begitu. Jadi kepentingan politik itu dengan agama dari dulu seperti itu. Nah jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan tafsir surah Al-Baqarah. Kita baca bareng-bareng dari awal, membawa barokah untuk semuanya. Belajar akan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا